Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan subvarian Omicron BA2 yang dijuluki Son of Omicron telah terdeteksi di Indonesia. Berdasarkan hasil deteksi, diperkirakan terdapat 10 kasus Son of Omicron di Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan, subvarian Omicron ini lebih sulit dideteksi menggunakan SGTF. Namun, Budi Gunadi memastikan Indonesia bakal memiliki fasilitas yang mendeteksi kedua varian tersebut. Kita udah deteksi mungkin sekitar 10 ya dari 1.600 yang BA2. Nah, orang takutnya, Pak, kalau pakai BA2 pakai S-gene target failure yang hanya deteksi posisi 6970 nggak terdeteksi. Iya, tapi reagen PCR yang kita bikin selain deteksi di lesi di 6970 juga mendeteksi mutasi di posisi 681. Menurut para ahli, subvarian Omicron BA2 ini diduga tingkat penularannya lebih cepat dibandingkan varian Omicron. Namun, hingga saat ini masih belum diketahui apakah varian BA2 ini lebih berbahaya atau tidak dengan varian Omicron. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, subvarian Omicron BA2 ini telah terdeteksi di 40 negara. Meski demikian, varian ini tidak perlu dikhawatirkan. Efektivitas vaksin terhadap BA2 kemungkinan akan sangat mirip dengan subgaris keturunan BA1. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, apa yang harus kita persiapkan bersama menghadapi ancaman gelombang ketiga COVID-19 akibat varian Omicron? Kita akan bahas lebih lengkap bersama dengan Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan Penularan Penyakit Menular langsung dari Kemenkes. Bu Nadia, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa Bu Erlina Burhan, ini Ketua Pokja Infeksi Persatuan Dokter Paru Indonesia atau PPDI. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Saya ke Bu Nadia terlebih dulu ya dokter ya, saya mau update dulu nih. Bu Nadia, ada 10 orang terpapar Omicron BA2 data terakhir dari yang saya dapatkan. Ada pertambahan hingga malam ini Bu Nadia? Kalau kita lihat data di GSET ya sudah ada 50 kasus yang dilaporkan dengan BA2 ya sebenarnya. Jadi bukan penambahan sebenarnya, tapi dari hasil deteksi yang ada itu kasus BA2 sudah tercatat ada 55 kasus di dashboardnya GSET. 55 kasus ya dok ya, maaf Bu Nadia. Bu Nadia, ini kalau kita lihat ini lebih menular Bu Nadia daripada Omicron BA1 yang sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa varian Omicron ini mungkin nanti yang lebih tepat juga adalah Bu Erlina ya. Tapi artinya kalau dari posisi yang saat ini tidak ada beda ya kalau dari kecepatan penularan baik untuk varian Omicron maupun BA2 ini. Sebenarnya varian Omicron itu disebut BA1 ya. Sebenarnya dia ada 3, BA1, 2, dan 3. Tapi BA3 itu sangat sedikit, BA2 ini lebih spesifik karena kemudian mutasi pada spike S-nya itu tidak terjadi, tidak seperti pada varian Omicron yang original lah seperti itu. Oke, Bu Nadia, ini kan Menkes bilang nggak perlu khawatir dengan Omicron BA2, tapi faktanya kalau kita lihat datanya varian BA2 ini menyebar cepat di Denmark dan Inggris. Ini hampir setengah kasus baru di Denmark ini disebabkan Omicron yang istilahnya Omicron siluman ini nih Bu Nadia. Jadi kalau kita lihat di Indonesia seberapa mudah ini penularannya dibanding BA1? Ya, jadi kalau kita lihat saat ini karena prinsipnya ini kan adalah subvarian daripada varian Omicron. Jadi kita tahu bahwa varian Omicron sendiri kan memang dia lebih cepat menular dibandingkan dengan varian Delta. Dan artinya sampai saat ini WHO juga belum menyatakan ya apakah kemudian varian BA2 ini merupakan varian yang lebih ganas daripada varian asli daripada varian Omicron yang kita kenal sebagai BA1. Sampai saat ini bahwa varian BA2 ini hanya terkait tentang bagaimana dia kemudian tidak bisa dideteksi ya dengan SGTF yang tadinya SGTF ini kan bisa merupakan salah satu alternatif kita untuk melakukan percepatan untuk mendeteksi varian Omicron. Tapi dari sisi, kalau kita lihat sisi penularan, tingkat keparahan, saya rasa tidak ada bedanya. Mungkin nanti Bu Erlina yang lebih banyak
rawat pasien ya bisa menambahkan. Baik, ini saya langsung tanyakan ke Dokter Erlina. Dokter, ini kan sejauh ini sudah ada 3 orang yang meninggal akibat Omikron. Kalau kita korelasikan dengan tingkat berbahaya Omikron itu seberat apa sebetulnya? Ya kalau kita melihat dari sisi angka ya, kalau kita bandingkan 3 orang dibandingkan sekarang Omikron di Indonesia sudah ribuan, ini sih sebetulnya kecil dari segi angka ya. Tapi kan kalau soal kematian kita nggak bisa bilang cuma 3 kok gitu kan, itu tetap nyawa orang ya. Kalau bicara statistiknya rendah sekali dibandingkan dengan Delta. Tapi kan sebetulnya kita tujuan terutama kami para dokter, kami nggak mau ada pasiennya yang meninggal. Itu satu hal ya. Nah tetapi memang dari 3 pasien yang meninggal ini kita ketahui kan memang ada masalah. Yang pertama pasien yang meninggal itu belum divaksin. Pasien yang kedua sudah divaksin, tetapi punya penyakit bawaan. Penyakit bawaannya juga bukan 1, ada 2 dan kedua-duanya tidak terkendali. Nah ini menimbulkan komplikasi dan kalau satu penyakit sudah komplikasi ditambah lagi dengan infeksi baru dari virus biasanya akan menjadi lebih berat. Ya, itulah yang menimbulkan kematian. Kemudian juga yang ketiga dan semuanya ini kebetulan lansia ya, jadi memang perlu kehati-hatian walaupun narasinya selalu kita, Bu Nadia, saya juga kadang-kadang narasi kita selalu mengatakan Omikron ini lebih ringan, tidak berbahaya, tetapi hal yang perlu diperhatikan kalau itu menyerang para lansia, orang-orang dengan komorbid, tadi kan lansia komorbid meninggal ya, dan juga yang ketiga yang saya khawatirkan adalah anak-anak ya. Jadi apalagi kalau sudah lansia ada komorbid belum pula divaksin, nah ini akan berbahaya karena bisa menimbulkan tingkat keparahan yang lebih berat dan itu tadi bisa menimbulkan kematian seperti pada pasien kita 3 yang sudah meninggal itu. Baik. Jadi tetap hati-hati ya, terutama lansia, orang dengan komorbid, orang yang belum divaksinasi dan juga terakhir anak-anak, meskipun hingga saat ini di Indonesia belum ada laporan kematian pada anak, tapi di luar negeri sudah ada. Di Eropa, di US, di Amerika Serikat itu sudah ada. Jadi artinya apa, yuk kita preventionnya, pencegahannya harus lebih disiplin lagi. Gitu. Omikron ringan, tapi bukan berarti kita bisa lengah dengan prokes begitu ya. Artinya kita tetap harus waspada. Saya ke dokter lagi, Dok. Kalau misalnya ini kan Omikron BA2 dianggap son of Omikron si BA1, tapi ada juga yang mengkategorikan ini sebagai Omikron siluman karena saking sulitnya terdeteksi oleh alat swab, katakanlah seperti itu. Artinya potensi penularannya akan jauh lebih besar karena bisa jadi kita di swab kita dianggap negatif tapi ternyata positif. Gimana tuh, Dok? Oh enggak, itu mungkin salah pengertian ya. Jadi gimana, Dok? Yang tidak terdeteksi adalah variannya, tapi sebagai dia virus itu bisa dideteksi. Oh, tetap terdeteksi ya, Dok ya? Tetap terdeteksi sebagai PCR positif. Begitu seperti kita tidak, kalau PCR yang baru kita punya itu kan ada kitnya yang bisa mendeteksi SGTF, jadi target S-gen target. Nah itu kalau sudah di PCR ditemukan itu di lesinya, maka artinya ini probable Omicron. Nah ya untuk pastinya tetap whole genome sequencing. Nah untuk BA2 ini dia dikatakan siluman karena tidak bisa kita mendeteksi sebagaimana kepada BA1 kita katakan probable, karena di lesi 69-70-nya nggak bisa di situ ya. Ya, tapi bukan nggak bisa terdeteksi sebagai virus penyebab COVID. Jadi jangan salah pengertian. Artinya tetap bisa terdeteksi sebagai COVID, tapi apakah COVID itu varian Omikron atau tidak itu yang sulit begitu ya, Dok, kira-kira ya? Iya, dan satu hal lagi BA2 ini itu tidak dianggap sebagai hingga saat ini ya sebagai varian of concern atau varian yang perlu perhatian khusus. Varian yang perlu perhatian khusus kalau ada tiga karakter yang terpenuhi. 1, kalau dilihat dari sisi penularan itu lebih menular. Kedua, kalau dilihat dari segi tingkat keparahan penyakit lebih parah. Kemudian juga yang ketiga, menurunkan efektivitas dari vaksin.
Jadi Oke. kalau punya 3 karakteristik ini yang berbeda dengan varian sebelumnya, maka dia akan menjadi varian of concern. Nah, untuk BA.2 ini atau son of Omicron atau Omicron siluman apapun lah namanya ya, ini belum memenuhi kriteria itu. Jadi Baik. dia masih dianggap sebagai turunan ya, anak dari Omicron yang mutasinya berbeda karena ada kelebihan mutasi di BA.2, tetapi dari sisi keparahan itu tidak berbeda. Oke. Demikian. Dokter, ini kan asal muasalnya kalau saya tidak salah tolong dikoreksi itu kan dari Afrika ya dok ya. Tapi kemudian dia menyebar dengan luas di Eropa karena kalau kita korelasikan sekarang lagi musim dingin di sana, di Denmark, di Inggris, ini kan Omicron BA.2 lagi masif-masifnya di sana. Bahkan lebih dari setengah mereka yang terpapar ini Omicron BA.2 kalau di Eropa. Tapi kalau kita sambungkan dengan di Indonesia nih dok sekarang, ini kan kita iklimnya tropis, sekarang lagi musim hujan. Ini probable untuk penyebaran virusnya akan seperti apa dok? Tapi nanti dijawab usai jeda ya dok. Kita bahas ini usai jeda di Sapa Indonesia Malam.